sikap gimmick Mas Kaisang dan Mas Bobi bersama dengan istrinya Mbak Kahiyang ini mungkin ingin menunjukkan bahwa ia dan orang tuanya, mertuanya, keluarganya adalah orang yang paling bersih, paling hebat, dan paling nomor satu di Republik ini. Beberapa waktu yang lalu ramai di media mainstream maupun media sosial ketika Mas Kaisang Pangarep berkunjung di salah satu desa di wilayah Kecamatan Jambi, Kabupaten Tangerang. Mas Kaisang mengenakan rompi hitam dengan tulisan Putra Mulyono. Di rompi itu juga ada gambar siluet menyerupai Pak Jokowi. Lalu beberapa hari kemudian juga ramai di Medan, yaitu pada saat Mas Bobi Nasution, kakak ipar dari Mas Kaisang Pangarep atau suami dari Mbak Kahiyang Ayu, ini menyebut bahwa ia dan Mbak Kahiyang ini adalah anak dan menantu Mulyono. Mulyono ini diakui sebagai nama kecil Pak Jokowi. Pada saat itu katanya Pak Jokowi ini sering sakit-sakitan sehingga oleh orang tuanya ia diganti namanya menjadi Joko Widodo dengan harapan kelak menjadi anak yang baik, sehat, dan nggak sakit-sakitan. Tapi memang alhamdulillah ya, ketika Mulyono diganti namanya menjadi Joko Widodo, terbukti ia menjadi wali kota, menjadi gubernur, lalu berikutnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Di Jakarta, ini juga ada satu peristiwa yang tidak kalah heboh. Mas Kaisang Pangarep menyampaikan bahwa ia mengajak yang ada di hadapan Mas Kaisang itu untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil. Dan apabila bisa memenangkan Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil di Pilkada DKI Jakarta, Mas Kaisang ini menyebut bahwa ia akan memberikan hadiah. Hadiahnya mahal katanya, yaitu adalah private jet. Jadi Mas Kaisang ini akan memberikan hadiah private jet kalau bisa memenangkan Kang Emil atau Pak Ridwan Kamil. Bicara soal apa yang disampaikan oleh Mas Kaisang Pangarep, Mas Bobi bersama Mbak Kahiyang soal anak menantu Mulyono atau Mas Kaisang yang mengatakan akan memberikan hadiah private jet atau jet pribadi, ini tidak sekadar ngomong bercanda atau apalah itu, tetapi sepertinya ada maksud-maksud tertentu, atau mungkin ini sebagai bentuk perlawanan terhadap para netizen yang selama ini menjustifikasi keluarga Pak Jokowi ini pantas diolok-olok. Atau mungkin Mas Kaisang atau Mas Bobi dan Mbak Kahiyang ini ingin menunjukkan bahwa keluarga Pak Jokowi ini bukanlah keluarga yang pendendam, bukanlah keluarga yang berauan, tetapi yang santun, mengalah. Keluarganya adalah keluarga yang baik, bersih, dan jauh dari yang namanya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Apalagi gratifikasi yang selama ini dituduhkan kepada mereka. Ia ingin menunjukkan bahwa apa yang selama ini dituduhkan telah menerima gratifikasi, yaitu mendapatkan fasilitas private jet yang laporan dari para pelapor yang sampai hari ini stagnan, jalan di tempat, dan
belum terlihat perkembangannya adalah sebagai bukti bahwa ia dan keluarganya tidak terbukti menerima gratifikasi. Dan kalau saya boleh beropini, saya mengakui pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini ya bukan main-main. Masyarakat benar-benar merasakan. Apalagi pemerintahan di era Pak Jokowi ini berani membuat terobosan baru, yaitu membangun tol Trans Sumatera. Yang ini saya juga sangat merasakan ya. Dulu ketika belum ada tol Trans Sumatera, saya ingin menengok orang tua saya di daerah Lampung Tengah itu. Ketika turun dari kapal, itu harus menempuh jarak waktu paling tidak 5-6 jam. Itu kalau saya membawa kendaraan pribadi. Tetapi saat ini ketika saya keluar dari kapal, keluar dari lambung kapal feri, ini hanya dengan waktu 1,5 jam saya sudah bisa bertemu dengan ibu saya. Yang ini ya harus kita akui juga adalah karya besar pemerintahan Pak Jokowi. Dan apa yang saya rasakan ini mungkin juga dirasakan oleh banyak orang, banyak masyarakat di daerah itu. Atau mungkin di daerah-daerah lain yang oleh pemerintahan di era Pak Jokowi ini dibangunkan jalan bagus, mulus. Di Papua mungkin ya, Kalimantan atau daerah-daerah luar Pulau Jawa lainnya. Sehingga ya sebagai rakyat biasa, sebagai wong cilik, saya mengakui apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai orang nomor 1 di Republik ini, soal infrastruktur kita merasakan. Meskipun akhir-akhir ini menjelang masa akhir jabatannya begitu banyak polemik yang memang kalau kita lihat satu persatu persoalan-persoalan yang muncul ini kadang-kadang di luar kepatutan ya. Mulai dari putusan MK soal batas usia capres-cawapres yang kemudian ini menjadi jalan mulus Mas Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden, termasuk drama politik putusan MA yang kemudian dianulir oleh putusan MK, dan putusan MK akan dianulir lagi oleh RUU Pilkada yang disebut-sebut, disinyalir ini akan menjadi jalan mulus Mas Kaisang maju di Pilkada serentak 2024. Nama Pak Jokowi yang selama ini apa yang dilakukan dirasakan oleh masyarakat seakan tidak ada nilai dan harganya. Tapi memang begitulah, kadang-kadang keluarga ini bisa menjadi penyokong kesuksesan kita, tetapi keluarga juga bisa menghancurkan apa yang selama ini kita miliki. Kalau kita tidak bisa menjaga keluarga dan tidak bisa menempatkan diri mana keluarga dan mana kepentingan orang banyak. Namun saat ini nasi sudah menjadi bubur. Mas Gibran Rakabuming Raka sudah kadung terlanjur terpilih menjadi wakil presiden. Buat saya sebagai masyarakat, sebagai wong cilik, ya hanya bisa menunggu bagaimana Mas Gibran bekerja nantinya. Kita harapkan Mas Gibran bisa bekerja dengan baik, tidak membuat malu keluarganya, terlebih-lebih orang tuanya, dan bisa mengobati apa yang selama ini telah dituduhkan kepada diri dan keluarganya. Sekali lagi, sikap gimmick Mas Kaisang dan Mas Bobi bersama dengan istrinya Mbak Kahiyang ini mungkin ingin menunjukkan bahwa ia dan orang tuanya, mertuanya, keluarganya adalah orang yang paling bersih
paling hebat dan paling nomor satu di Republik ini.